nanti begini, katanya kalau habis nikah rezekinya jadi banyak ya, jadi kaya gitu dia. Jadi kaya. Pas lu nikah lu nggak kaya, apa lu bakal marah sama Tuhan? Mana kata Tuhan bohong. Harusnya salah, kalau misalnya habis nikah terus nggak kaya lu nikah lagi. Justru kalau belum kaya lagi nikah lagi sampai 4. Iya. Kaya kagak buyang ya. Tapi Bapak udah ada rencana mau nambah lagi? Ganti topik lah. Tolong proposalnya. Nah, jadi kata gue sih Enak gak sih punya anak? kata gue pertama kali punya anak gue kaget coy. Kok kaget? Wow. Anak gue nih. Jangan sampai kayak bapaknya. Ini kaget dapat gini loh. Belum tentu rezeki lu saat hari ini itu udah usaha lu. Jadi ada doa orang tua lu yang doa tiap malam, ya Allah semoga Rani dapat pekerjaannya baik. Belum tuh dari usaha lu. Hanya sekedar orang tua berdoa akhirnya lu diberikan jalan. Jadi jangan meyakini bahwa apa yang lu dapat hari ini itu karena gue sendiri. Wih. Gue pulang dulu deh. Gue udah bete nih. Enggak soalnya bapak-bapak banget ya. Gua lu juga sama Bang. Apa nih? Pas istri lu lahiran, lu tiba-tiba udah jadi seorang bapak, gue jadi bapak. Oh dia ini inget gue di masjid temu gue di main PS. Lu main PS. Iya istrinya udah pengen lahiran nih. Pulang kan dia. Parah juga. Dia panik. Biar gue luruskan. Saking paniknya dia bener. Gue pakai itu. Selamat datang dunia tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Oke, sekarang gue digantian. Gue bakal nyerang kalian berdua. Kayaknya gue ada urusan Jong. Gak bisa. Gue tadi janji gue gini. Gue agak sedikit gimana gitu loh. Gimana? Sekarang gue mau tanya ke kalian berdua. Siap banget gue. Lu kan udah pada merit ya? Serius nih pertanyaan. Lu udah pada merit kan? Jawab dengan jujur sebenarnya. Gue udah. Oke? No editan. Oke? Tuh kan ada kan? Pokoknya jangan disensor. Gue di sini. After lu merit nih. Menurut lu pasangan lu, Bang Paji, Apa ya? udah tepat belum menurut lu? Jawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada rekayasa. Jawab. Ya tepat lah. Tepat. Karena gue ngerasa gini ya, waktu gue pernah COVID tuh, ya itu istri gue ini banget lah, ngejaga gue, maksudnya ngerawat. Aku kasih berikan sedih ya. Serius gak? Ya makin apa sih? Soalnya anak Indonesia suka sedih-sedih. Nah terus ya maksud gue, ya abis itu kan gue sembuh ya. Nah, saat itu maksudnya berat juga, gue ngalamin itu berat. Maksudnya mungkin kalau gue mikir kalau orang lain mungkin belum tentu bisa kayak istri gue atau menjaga lu. Iya, gitu. Yakin? Ya, bisa. Karena ada kamera nih ngomong kayak gitu Bang, serius. Jadi benar-benar istri lu benar-benar menjaga. Iya, gue mikir belum tentu juga nih kalau misalnya ini bukan istri gue yang sekarang, istrinya cewek yang lain belum tentu kayak gini gitu. Enggak lah, kalau namanya sakit nih, namanya pasangan pasti akan peduli lah. Kan enggak juga, kata gue sih enggak juga. Kalau emang istrinya enggak peduli mah gue, lu sakit mulu, lu kapan semuanya? Jadi ada juga misalnya takutnya kan punya kayaknya kayak gitu. Berarti kan istri gue sayang banget sama gue tapi. Ya, tapi maksudnya itu maksudnya perlakuannya gitu kan, soalnya tapi lu lagi sakit gitu Bang. istrinya kan sakitnya sih, ya udah cuma nengokin, nemenin. Udah kalau ini kan benar-benar dirawat, dituntun. Misalnya disuapin, pokoknya dipenuhi kebutuhannya. Enggak semua menurut gue cewek kayak gitu, Cok. Nah ini tuh ada nggak? Soalnya buat gue itu logik sih ketika lu misalnya pas lagi sehari-hari gitu, sehari-hari lu lagi sakit, ya lu lagi sakit tiba-tiba istri lu nggak ngerawat ya parah sih. Tapi kalau dia ngerawat lu, dia bikin perhatian yang awalnya biasa jadi luar biasa, itu udah wajar sih. Kenapa? Karena konteksnya sakit gitu. Oh cuma kalau bukan itu ada nggak? Iya, gitu, ada nggak sih? Yakin nggak sih? Apa ya, belum kepikiran. Belum kepikiran. Iya, itu menurut gue ya kalau sehari-hari mungkin apa ya, yang paling simpel tuh apa ya? Mungkin kalau istri itu udah tahu kebiasaan juga kali ya. Iya nggak sih? Cuma ya kebiasaan kita tuh apa? Udah mulai gerah, buka topi. Udah mulai gerah. Dia udah paham kita lah gitu. Belum tentu misalnya mungkin cewek lain itu bisa nerima kita, kekurangan kita apa adanya gitu. Kan kalau yang sekarang tuh ya udah sama-sama ya suami gue kayak gini, ya udah gue paham gitu. Gue juga mengerti istri gue tuh kekurangannya ini, ya gue bisa menerima gitu. Gue belum tentu yakin misalnya ekonomi misalnya lagi sulit, mungkin dia bisa ninggalin gue, tapi ternyata dia nggak ninggalin gue. Belum nih? Enggak, gue yakin sih enggak. Oke, karena
Jadi di sini kita Gantian. tampilkan istri Panji. Mana dia istrinya? Nah, gue udah nanya sama Bang Panji. Sekarang lu Bang. Apaan? Menurut dia, istri dia sekarang adalah pasangan yang tepat. Kata dia di depan kamera. Di depan kamera. Sekarang buat gue di istri lu sekarang yang pagi hari lu ngeliat muka dia, lu sebelum apa sesudah lu mau tidur ngeliat muka dia juga, udah tepat belum? Tepat. Tepatnya kayak gimana? Tepatnya bagaimana? Bingung dia. Enggak, bagi gue sekarang nih, kenapa bisa gue bilang tepat? Istri gue merupakan salah satu sumber kenyamanan dalam hidup gue. Wih, kenyamanan. Gue menempelok aja. Terus lu swing bed. Enggak, Swing bed. gue tuh kadang-kadang istri gue bete juga, Cok. Bete misalnya gue antar jemput, misalnya gue jemput, gue ngantor. Gue tuh gue kayak kalau nggak sama dia tuh kayak nggak hidup. kayak nggak enak aja gitu, Cok. Kayak ada yang kurang. Iya. Berarti kan bagi gue itu suatu hal yang nyaman buat gue. Kalau nggak tepat nggak bakal begitu, Cong. Gue bisa gue mau nganterin, jemput atau dia kemanapun, dia gue anterin. Tapi dia bisa dong naik motor, sebenarnya dia bisa. Tapi bagi gue bukan satu hal yang. Tapi kalau nganter mah basi sih Bang, kalau nganter jemput sih basi. Dari Gue juga ada pacaran juga begitu ya. Gue kalau mau deketin cewek gue anter Bang kemana? Sampai ke Kerawang gue juga anter sama dia. Nanti. Kalau pacaran beda, Cok. Kalau udah nikah, apakah lu bakal seintens? Apakah lu bakal sama seperti lu zaman lu pacaran? Belum tentu. Intens sampai gue dapetin dia baru gue udahan. Belum tentu. Belum tentu karena lu biasa gini. Ada yang dikejar ya. Iya, Ada ada yang dikejar, gitu ya? ada fasenya berarti. Saat pacaran kan lu bahasa kasarnya kan lu belum masih apa ya? Masih penasaran lah. Karena pacaran kan belum bisa semuanya kan, bahasa kasarnya gitu ya. Apa tuh? Maksudnya belum bisa mengenal sikap, belum masih ada batas-batasan lah. Oh iya. Tapi kan sudah nikah mungkin lu merasa gue udah bisa. Lu dulu nggak bakal kita udah nikah nih, udah terikat secara benar gitu. Kalau gue sama biasa-biasa aja lu juga nggak bakal kemana-mana. Mungkin ada juga konsep begitu, mungkin yang biasa pacaran dianterin pas nikah kan lu bisa jalan sendiri. Begitu. Iya, bukannya kayak gitu ya? Kalau gue enggak, Cong. Isunya kalau jatuh ya, sayang kamu Iya. jatuh tuh pacaran ya. Pakai mata. Pakai mata. Jadi istri ya. Iya. Kalau gue enggak, kalau gue bilang istri Pakai gua- hidung. Jangan salah tuh. Bagi gue istri gue salah satu sumber buat hidup gue nyaman, Cong. Jadi kalau misalnya di saat fasenya apakah tepat? Ya tepat bagi gue. Sekarang contoh misalnya pekerjaan, dia bisa, kalau mungkin orang mungkin harus bisa ngomong itu basir kalau misalnya ngomong masalah antar jemput atau ngomong materi. Tapi memang kenyataan seperti itu, Cong. Belum tentu kalau kita lagi jatuh, istri kalau benar-benar apa ya? Misalnya kita bukan jatuh lah ya. Kita misalnya lagi berjuang tapi belum menghasilkan. Tapi kan belum tentu istri itu bisa, kalau istri yang benar-benar nggak tepat atau istri itu kita nggak sefrekuensi, senyaman itu bisa jadi masalah, Cong. Iya. Jadi masalah di keluarga ya. Padahal kita sebagai suami sedang berusaha. Tapi kan ada juga kadang istri menganggapnya kan nggak ada hasilnya. Iya. Ya, tapi kan kalau misalnya suatu hal yang tepat kan, oh istri gue bisa ngeliat emang suami gue lagi berjuang buat gue sama anak-anak. Jadi kalau ditanya lagi pasangan lu suatu hal yang tepat, bagi gue saatnya suatu hal yang tepat. Walaupun dalam fasenya dalam rumah tangga pun nggak senyaman, dalam arti nggak senyaman, namanya gini, nggak selurus itu terus, Cong. Iya. Pasti ada berantemnya, pasti naik ada. turunnya. Pasti ada naik turunnya, pasti ada. Kalau lu dalam rumah tangga isinya seneng mulu kan nggak nyaman juga, Cong. Dalam arti nggak nyaman kok. Misalnya lu kalau hidup lu bahagia mulu enak nggak sih? Nggak enak kok. Pasti kan ada pastinya ada yang pengen juga naik turunnya gitu, jatuhnya. Tapi walaupun jatuhnya masih bisa terkontrol gitu ya. Jadi masih bisa terkontrol, masih bisa teratasi gitu. Jadi bagi gue sih di saat istri yang tepat, saat ini tepat, tapi ada fasenya naik turunnya juga pasti ada. Mungkin tapi ada yang lain gitu kira dia. Jadi lu pernah nggak ada momen yang dimana lu bilang bahwa momen ini adalah benar-benar sebagai meyakin lu, oh ini istri gua, ini pilihan gua. Ada satu momen yang buat lu meyakinkan diri lu bahwa oh ini ternyata pilihan gua tepat gitu. Dan lu sampein langsung gitu. Pernah gak sih? Kalau langsung sih enggak gua. Cuman gua ngerasa gini kan, dimana-mana namanya orang baru menikah itu pasti diuji dengan ekonomi dulu, Cong. Nah itu gua rasa waktu itu adalah gua belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan, tapi dia bisa menerima dan dia mau membantu suaminya nyari pendapatan juga gitu. Tapi ikhlas membantunya. Nah ya itu kan pasti ikhlas lah gua rasa. Jadi iyalah, istri bantu. Tapi istri juga sama Bang kayak gitu. Bantu.
Karena kan ada juga yang ternyata lu kayak gini, ya udah lu udahan aja. Coba kalau enggak jadi banyak konflik gara-gara ekonomi. Konflik kan jadi bukan masalah keuangan doang, masalah yang lain. Jadi misalnya sedikit jadi masalah, akhirnya kan berantem terus bubar. Jadi gue pikir kalau udah nikah mah apapun dibicarakan gitu. Jangan dipendem. Kalau dipendem, lu pikir bakal meredam, lu pikir saat itu. Tapi kedepannya bakal hal kecil pun bakal jadi masalah dia lu bilang. Sebenarnya pemicunya bukan itu. Pemicu yang dulu. Karena lu nggak pendem cuma jadi berlarut-larut jadinya di sini meledak. Ini kan salah. Ini berantem ini gitu. Kalau kita urut-urut mungkin bukan itu seperti utamanya sumbernya. Cuman karena ada endapan, bukan emosi. Kadang kan gini, rumah tangga itu kan kadang kan gue misalnya ada kita nggak serak, tapi takutnya gue kalau diomongin takutnya berantem. Kayak gitu kan juga sih gue ngerasa juga kayak gitu. Gue berantem, biarin aja deh. Biarin aja deh, pikir nggak apa-apa. Ternyata besok begitu lagi, lu mendem lagi. Akhirnya jadi satu hal mungkin jadi biasa lah udah gitu ya. Tapi nanti suatu waktu saat ada masalah yang sebenarnya masalahnya apa, mungkin karena kependem yang masalah itu dulu, jadi kan diungkit lagi, kecampur jadinya jadi yang ini jadi itu. Berarti lebih baik kalau lu ada masalah apapun dengan istri lu harus selesaiin di waktu itu juga. Iya. Kalau gue sih nggak langsung waktu itu juga, maksudnya selesai lah pokoknya. Maksudnya dikasih waktu jeda dulu, soalnya sesama tenang ya baru diomongin bisa. Jadi bagi gue gini, dalam rumah tangga itu jangan pernah membuat keputusan di saat lu lagi senang, jangan membuat keputusan di saat lagi susah, saat lagi sedih. Emosi kali. Karena itu nggak bakal logik gitu loh. Saat lagi senang, lagi dapet duit banyak nih, wah beli mobil yuk, beli. Karena lagi senang, saat lagi susah, udah diam, misalnya lagi berantem nih sama istri. Misalnya istri ngelocot, kita kadang emosi dong. Iya. Oh, gue juga pengen nih ngomong gitu. Jangan gak usah perlu ngomong apa-apa, diam aja dulu. Jadi jangan pernah ngambil keputusan segala apapun gitu. Bagi gue tuh dalam rumah tangga tuh di saat lagi tenang, di saat lagi sedih gitu, jangan diam aja gitu. Kita berantem, ya bisa ini jangan. Kadang orang mau berantem gitu ngomong, kita pisah aja deh. Iya. Kita ini aja deh. Gitu. Itu bagi gue nanti orang udah ngomong gitu, saat itu dia ngomong ya. Lihat aja paling sejam lagi, 2 jam lagi, besoknya lagi, pasti ada rasa. Kenapa gue ngomong gitu ya? Oh, nyesal. Kenapa ya gue gitu ya? Jadi jangan pernah ngambil keputusan besar lah intinya ya. Di satu lagi itu sih. Jadi buat ini juga bagi gue sih. Ya rumah tangga sih bagi gue sih enggak. Ya kita belajar terus sih, Cong. Jadi buat Randi misalnya nanti pada nikah gitu kan ya. Jadi menikah itu bukan satu hal yang menakutkan, kita bakal belajar terus. Kita pun yang udah menikah juga tetap belajar terus kan, memahami istri kita terus atau istri kita memahami kita terus karena kita kan berubah terus, Cong. Iya. Ya kan manusia, Cong. Hari ini ketemu A, lewat masukan, besok begini. Tapi biasanya lu kalau ya namanya rumah tangga ya, gue banyak teman-teman gue juga pasti ada berantemnya gitu kan. Apa sih yang menjadi dasar lu berantem biasanya gara-gara apa? Alasan apa kok bisa berantem gitu? Apa sih Ya macem-macem lah. Biasanya yang paling kalau pacaran kan lu berantem gara-gara lu bangun kesiangan gitu kan. Oh, karena nggak ngucapin I love you sebelum tidur. Iya, gitu. kamu nggak ngucapin kok. Aku nih ulang tahun, kamu nggak ingat. Kamu nggak ingat gitu kan. Gua jangan ingat ulang tahun gua. Itu kalau pacaran kan, lu nggak ngucapin selamat pagi, oh kamu punya selingkuhan ya, kamu ngucapin selamat pagi buat aku gitu kan. Tapi kalau udah rumah tangga gini kan, biasanya sih kalau gua pengambilan keputusan suatu masalah beda persepsi aja. Misalnya harusnya buat anak misalnya anak jangan dikasih jajan ini. Terus misalnya gua sebagai bapaknya anak, maksudnya kan kita nyari uang buat anak, udah beli aja jajan gitu. Dia berantem tuh biasanya. Nah kalau lu nggak punya uang, anak lu mau jajan, sedih lah. Itu kan udah tanyain. Itu berantem gak sih kalau lu nggak punya uang gitu? Oh ya enggak sih, maksudnya istri ya sama gua ya kita kan terus nggak punya duit, jadi jangan jajan. Oh iya. Istrinya udah didukunin gitu. Ini kata gue sih, kalau kebanyakan sih rumah tangga itu kelas masih banyak berdebat itu benar pengambilan keputusan. Istrinya maunya A, kita maunya B. Iya. Jadi kalau apa ya, bagi gue sih nggak ada ini sih, ya win-win solution aja, tengah-tengahnya. Jangan lu mau menang juga, gue juga jangan menang juga. Kalau hanya sekedar lu mau menangnya aja, istrinya mau menangnya aja, suaminya mau menang aja, bakal ribut terus, Cong. Akhirnya misalnya yaudah deh ikut lu aja, tapi kan gue terpaksa. Nanti kalau misalnya ya ada keputusan misalnya Randi misalnya gue sama istri gue mau beli rumah misalnya, gue pengennya rumahnya di A, istri gue pengennya di B. Terus karena gue udah capek lelah dengan perdebatan, akhirnya udah beli di B aja deh, lu maunya gitu kan. Nanti pas di B nya ada masalah pasti kan gue ngomong, kan gue bilang apa, mendingan di A.
Jadi kita paling baik karena nyari tengahnya, kita beli di C aja gimana? Kalau nggak usah beli nggak Ya, jadi beli. Kalau gue sih gue beli dulu aja. Oh. Kalau mau B, ya udah kita beli dulu aja. juga kelas yang bagus. Ya kalau duitnya ada. Tapi kalau duitnya ada. Tapi gue banyak denger katanya kalau lu nikah ya rezeki lu akan nambah. Betul ya, nggak sih? kalau gue sih, kalau gue sih setuju. Setuju. Iya, karena kan misalnya kita bertiga sama anak ya, suami istri anak gitu. Terus kan istri kita sama anak kita kan nggak kerja, nggak nyari uang, otomatis kan dari kita juga jalannya kan, kita kerja otomatis dari kita. Makanya rezeki suami itu kan bukan buat diri sendiri, jadi Karena buat nikah? keluarga. Iya, karena nikah. Ya, ngapain gue kuliah? Kan gue kuliah buat nambah rezeki kan gitu kan. Gue lulus. Ya Oh, gue enggak. aja biar nambah Itu rezeki. faktor pendukung aja, faktor pendukung lu biar dapat tambahan rezeki yang bagus, posisi yang bagus. Coba sekarang gue tanya balik sama lu. Di saat posisi lu sekarang saat ini nih, lu punya pekerjaan, lu yakin dari diri lu sendiri apa ada andil dari orang lain? Andil orang lain. Dan mati apa? Jadi gini, biar rezeki. Kalau dia ngomong tadi, buat apa gue kuliah? Buat apa tadi gue nikah? Belum tentu rezeki lu saat hari ini itu udah usaha lu. Jadi ada doa orang tua lu yang doa tiap malam, ya Allah semoga Randi dapat pekerjaannya baik. Belum tentu dari usaha lu. Hanya sekedar orang tua berdoa, akhirnya lu diberikan jalan. Jadi jangan meyakini bahwa apa yang lu dapat hari itu karena gue sendiri. Wih. Gue pulang dulu deh. Gue udah bete nih. Enggak, soalnya Bapak-bapak banget ya. gue kalau gue dijawab, gue tanya, lu kenapa belum nikah? Gue belum siap secara finansial. Secara finansial gue belum siap. Udah tenang aja. Yang namanya lu menikah, otomatis rezeki lu akan menambah. Ya gue nikah aja kalau gitu, rezeki gue bertambah sih. Ya kan emang begitu, jangan apa? Maksudnya kalau kita di agama Islam gitu ya, itu kan bakal separuh ibaratnya kan ada di menikah penyempurnaan agama ya kan. Berarti agama nih. Intinya kan situ salah satunya gitu. Jadi otomatis kan. Tapi bener, setelah lu tunggu dulu balik lagi. Konsep rezeki lu apa? Hanya sekadar uang atau bukan? Iya, rezeki kan nggak cuma batas materi atau uang kan ya. Iya sih. Apa nanti begini? Katanya kalau habis nikah rezekinya jadi banyak ya. Jadi kaya gitu dia. Jadi kaya. Pas lu nikah lu nggak kaya, apa lu bakal marah sama Tuhan? Mana kata Tuhan bohong. Karena salah, kalau misalnya habis nikah terus nggak kaya, lu nikah lagi. Justru kalau belum kaya lagi nikah lagi sampai 4. Iya. Kaya kagak buyang ya. Tapi Bapak udah ada rencana mau nambah lagi? Ganti topik lah. Tolong proposalnya. Nah, jadi kata gue sih ada konsep nikah dulu, Cong. Kalau konsep nikah cuma rezeki itu duit itu enggak. Jadi mungkin dengan nikah, tadi misalnya Panji nih. Tadi misalnya dia sakit, akhirnya kan rezekinya mungkin istrinya ngurusin dia dengan baik. Itu sebenarnya rezeki loh, Cong. Iya, Lo punya istri yang baik, akhirnya ngurusin suaminya sakit. Terus orang lagi pada sakit ternyata banyak anak sakit, ternyata anak lu nggak sakit, sehat. Itu kan rezeki. Jadi jangan berpikir konsep menikah itu hanya sekedar duit. Kan juga maksudnya nggak menikah itu di agamanya juga misalnya bilangnya untuk ketenangan jiwa atau hati kita gitu. Jadi nggak cuma cari duit doang. Jadi kalau dirubah, bagi gue saya dirubah. Jadi bukan berarti lu bakal nikah itu akan kaya. Walaupun kondisinya rezeki lu pasti bakal bertambah karena Tuhan kan adil ya. Masa lu sendiri aja dikasih 5 juta, sekarang lu nanggung 2 orang masa cuma dikasih 5 juta. Kalau gitu di mana adilnya Tuhan? Cuma sekarang lu mau bergerak apa enggak? Paling 5 juta menjadi setengah jadi. Tapi kan nambah. Oh iya, nambah juga konsepnya nambah. Iya sih, kalau gue setuju sih kalau misalkan rezeki itu memang bukan hanya soal uang sih gitu. Tapi kalau misalkan lu nikah gitu terus rezeki lu bertambah, kalau rezekinya itu uang kayaknya enggak juga deh. Iya lah. Sekarang gue tanya ada berapa banyak orang yang rumah tangganya nikah, punya anak, banyak duitnya, tapi rumah tangga berantakan. Oh iya, misalnya perselingkuhan. Sama istrinya nggak harmonis, sama anaknya nggak harmonis. Apa itu konsepnya? Itu kan bukan itu bagi gua. Kalau cuma konsepnya uang ya, uang lu cukup. Makanya tadi yang gue bilang ketenangan tadi, misalnya kita pulang ke rumah kerja damai, misalnya anak sehat, istri sehat, datang disuguhin makan. Itu gua keren banget. Iya, makanya itu kan salah satu konsep pernikahan juga kan, nggak cuma rezeki. Tapi tiap bulan pasti lu kasih kan? Ya kasih lah. Ya kalau enggak masih dibikinin makan. jadi bagi gue sih konsepnya gitu. Jadi bukan berarti kalau lu punya uang bakal bahagia rumah tangga lu, nggak juga. Oh enggak juga. Itu gue pernah ada temen gue yang itu duitnya udah kayak mesin cetak sih, gila nggak ada serinya. Tapi ya dia punya satu hal yang dia nggak bisa adalah mencukupi waktu untuk pasangannya gitu. Malah saking sibuk nyari uang gitu. Iya, saking sibuk nyari uang, ya akhirnya dia selingkuh. Ya kan bagi gue gitu. Jadi
gua kalau bilang konsep rezeki ya kita harus lebih luas dong. Rezeki itu lebih luas, itu bukan masalah duit. Duit itu hanya sebagian dari Iya, ya, itu aja rezeki itu ya. Jadi rezeki itu luas, nanti lu punya kesehatan, punya rumah tangga yang baik, lu sama istri harmonis, sama anak harmonis, Itu anak udah lu rezeki tuh ya? udah rezeki lah. Iya, Sekarang gini, lu punya duit puluhan juta, anak lu sakit apa lu nggak puyeng? iya sakit mulu gitu Itu misalnya. puyeng kan? Yang Sekarang lu beratin anak yang misalnya gajinya kita pas-pasan, tapi sama istri harmonis, rumah tangga baik, Iya. kan lebih nyaman. Bahasa kasih lebih, apalagi kalau misalnya duitnya banyak, rumah tangga baik, kan lebih nyaman lagi kan? tapi baik-baik aja rumah tangga. Gua baik. Walah. Ya walaupun masih ada net Iya, net turunnya. turunnya. Itu wajar sih. Wajar. Jadi kalau lu punya pasangan ya jangan lu pernah janji lu nggak bakal nyakitin ya gitu ya. Karena nyakitin sama disakiti udah pasti. Nyakitin sama disakitin. Lagi ngapain janjinya begitu sih? Bingung gue Enggak, janjinya. kan gue gak bakal nyakitin Lu lu. nggak bakal nyakitin lu gitu. Kenapa janjinya begitu sih? Nah, enggak, kalau gini lah. Kalau misalnya kita janji gak Gua bakal nyakitin, kebanyakan nonton drakor gitu. Kita nggak Aku bakal- akan selalu ada untukmu gitu. Dasar bucin. kalau kita konsepnya gak bakal nyakitin orang tuh tergantung orang itu masih disakitin apa enggak kan. Kalau menurut kita nggak disakitin, makanya kita ngomong misalnya Ran, besok jangan begitu ya. Kalau menurut kita itu biasa, satu hal yang biasa, tapi kalau bagi dia bukan hal yang biasa kan jadi Tersinggung gitu ya. tersinggung juga. Jadi nggak bisa kalau konsep gue nggak bakal nyakitin lu. Gitu gimana? Kita nggak tahu konsepnya dia nggak disakitin tuh kayak apa gitu. Ini kita manusia biasa, jangan bisa Kita hilang hanya- gitu. Iya. Itu Jadi- luar biasa. Hah? Gue mau manusia luar biasa. Mau jadi Ultraman gue. Jadi itu apalagi nanti kalau kita udah punya anak, ya kan punya anak kan berubah lagi. Misalnya Tapi enak gak sih punya anak? punya anak enak apa Lu udah punya anak kan? punya anak Lu udah berapa? Gue belum satu. Satu, lu udah dua ya? dua. Enak gak sih punya anak? Kata gue pertama kali punya anak gue kaget coy. Kok kaget? Wow. Anak gue nih. Jangan sampai kayak bapaknya. Ini kaget dapat gini loh. Gue nikah di umur 26 tahun. 26. Nah, 26 Oke. tahun. Ada fase di mana apa ya? Tadinya main gitu, Tadinya band main, gitu. main jadi nggak main. Terus ada rasa bener. Gue malah takut ya cowok. Dulu awal gue salah tuh. Malah pas gue punya anak gue takut apa gue bisa ngidupin. Oh. Malah di situ malah ada rasa seperti itu cowok. Padahal kan kalau menurut kita kan anak kecil punya, walaupun orang udah ngomong nanti mah anak punya rezekinya sendiri. Iya. Tapi kita manusia biasa cowok. Ada rasa deg-degannya ada cowok. Oh, cemas ya, cemas. Cemasnya pasti ada. Malah gitu. sih sebenarnya kalau lu mau ngidupin anak gampang, cowok. Mencari on off-nya, cowok. Itu di mana? Biar tes lagi. Deg-degan gue awalnya ya punya anak deg-degan. Tapi gue dengan punya anak sekarang lebih menikah gitu ya. Anak dan istri sebagai pengontrol sekarang gue. Oh iya benar, sih pengontrol. Kontrol. Pengontrol. Apa yang gue lakuin jangan sampai nanti Jangan sampai tahu imbasnya- mereka. Jangan sampai tahu aja. Jangan sampai Lebih. jangan sampai imbasnya itu ke mereka. Ke mereka. Jadi lebih berhati-hati dalam hidup tuh. Iya. Jadi waktu muda mungkin ugal-ugalan, Heeh. nah, pas sudah nikah kebut-kebutan. Lebih parah. Enggak, pas lebih nikah tuh lebih direm-rem. Lebih dikontrol lah. Kalau gue sih sebagai anak tuh sebagai kayak penyemangat hidup gitu Ran. Jadi misalnya kita males kerja nih, Iya. lihat anak semangat lagi. Sama ngeliat istri juga semangat Iya, lagi. gitu otomatis itu. Istri jangan ditanya lah Jangan kan tanya. nomor satu. Kita lagi mau kerja nih, ngeliat anak, Iya. bikin anak lagi lah. Tambah semangat. Waduh, gue anak satu males sih, bikin lagi lebih Tambah lagi. banyak banget. Tapi makin banyak penyemangatnya. Jadi banyak. Malah pusing. Nah, lagi nomerin, palain nomerin. Satu itu kayak di film apa tuh ada tuh anaknya banyak di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Iya bagi gue ya, anak penyemangat, istri penyemangat. Jadi kita kalau misalnya capek kerja, pengen buru-buru pulang lihat anak istri gitu. Contoh gini, waktu lu sakit kemarin cowok. Mungkin ada fase di mana lu kan cukup parah lalu begitu ya. Iya. Kan bisa jadi kan anak kan menjadi satu hal yang aduh gua harus berjuang nih buat anak gua gitu ya, Ntar gua harus kalau- sembuh. Iya, kalau misalnya ntar gua nggak ada, anak gua gimana? Iya kan pikir begitu kan Iya. kita udah punya anak kan. Nanti kalau kita nggak ada, anak masih kecil, apa bisa nanti istri gua megang sendiri? Apa nanti gimana? Begitu konsepnya kan, Iya. lebih begitu kan. Jadi ya diri kita jadi berubah. Tadinya misalnya jadi sering nongkrong, jadi kayaknya nggak penting nongkrong. Gua lebih seneng main sama anak gitu misalnya. Walaupun ada juga yang mungkin punya anak masih suka nongkrong, mungkin ada juga coba. Iya, tapi Ada. milenial sekarang gua rasa di medsos gitu. Tapi Dia gue emang lebih suka gitu sih. Gue mau nyari pasangan yang nanti gue bisa nongkrong bareng sama dia, bisa keluar malam gitu. Maksudnya bukan keluar malam, maksudnya
hangout. Ya keluar lah. Kayak kalau gue makan, gue bisa ngajak anak gue yang Ya milenial. semua bisa terrealisasikan asal duitnya ada. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada nggak usah ngomong. Di rumah aja, di rumah aja. Iya Nah. maksud gua. Jadi Lu bang, gila pas lu punya istri, itu momen paling buat lu bahagia dong. Pasti Iya, kan? iya, iya. Oh gue udah punya istri nih. Nah pas ketika anak lu lahir, sama kalinya, nangis lu nggak pas keluar anak lu? Kok gue nangis? Enggak, anak lu nangis gak? Iya. Nangis ya? Kirain enggak. Nah, itu apa yang lu rasain? Ya bahagia kalau gue waktu istri gue lagi masuk Lahiran tuh. lahiran tuh gue nungguin kan di luar tuh cemas soalnya gue Kenapa biaya? buka. Oh, bukan. Kirain gue biaya. bukan. Kirain gue biaya. Gaya mah kecil. Ya artinya bakal sama-sama sehat selamat gitu, nggak yang penting itu dulu. Oh. Terus pas lihat anak gue lahir ya kayak gimana sih, wah cetakan gue gitu. Nyesel nggak sih? Hah? Nyesel nggak sih? Nyesel Hah? nggak ada sama sekali lah. Nggak ada, tapi gue bahagia. tunggu waktu itu. Lu juga sama bang? Apa nih? Pas istri lu lahiran, lu tiba-tiba udah jadi seorang bapak. Gue jadi bapak. Oh dia ini inget gue di Masjid Temu, gue main PS. Lu main PS. Iya, Parah istrinya juga lu. udah pengen lahir nih. Iya, pulang main Iya, PS. parah juga. Dia panik. Biar gua luruskan. Saking paniknya Kacau dia, juga. bener. Gua makanya tadi gua bilang cong, gua Ya jangan dia bukan bapaknya. gua kaget. Gua tuh tipe orang yang apa ya? Gua tuh kalau ngeliat orang yang gua sayang gitu ya. Terus anak gua keluar lama. Iya kan, tapi Yang pertama, jadi gua gimana rasanya istri gua udah kesakitan. Ah, Terus gua kan tegang cong. Cemas itu ya, cemas gua jadi gua. gitu parah. Asli. Nggak, maksudnya kan ada namanya nikah, namanya lahiran tuh ada pembukaan 1 kan? Iya. Pembukaan 1, 2, 3 gitu. Lu main PS tuh pas pembukaan dia. Oh iya. Kan gila ya. Kacau. Tak dulu nih, gua lurus dulu nih. Bapak-bapak siaganya di mana? Jadi gua udah ke rumah sakit nih. Gua udah ke bidan. Kacau. Parah Please dia. jangan itu, please jangan itu. Gua udah ke bidan. Istri gua tuh nggak ada pembukaan. Eh, Udah diinduksi, kan udah makin sakit ya. Hmm. Gue tuh stresan. Gue tuh stres jadi gue kesakitan. Jadi, oh gimana nih, biar tenang nih. lu main PS. Gue pulang lah. Isinya sakit ya. Aduh sakit. Gimana pulang? Lu main PS. Enggak, gue pulang dulu sebentar. Gue main lah sebentar. Kacau juga. Tapi sebentar doang. Sebentar. Tapi bini gue tahu. Bukan bini gue nggak tahu. Udah gue pulang. Itu bini gue akhirnya gue temenin. Tapi pas lahiran, Ah, pas dibawa ke rumah sakit, gue nungguin. nungguin sambil main PS. Enggak lah. Enggak. Sampai main remi. Kayak pas anak lu udah lahir nih, udah lahir tuh, udah dia udah nangis, kan lu pasti Gue udah kedengeran. nyanyi. Oh nyanyi dia. Dia langsung ibu. Bukan ibu tiri. Iya iya. Yolanda. Nah, berarti udah ini. Boleh. lempar. Udah dilempar. Tapi dia maksudnya pas lu denger anak lu udah nangis, dia udah lahir ke dunia, apa yang lu rasain gitu bang? Gue pengen gue rasakan. Ah. Apa ya? Bingung gue. Kalau gue sih Ada bahagia nggak sih. sih yang lu bisa? Biar campur aduk com. Ya bahagia ya. Tapi itu momen-momen yang kalau anak itu kalau awal baru lahir itu ini Jong apa? Begadang malamnya, ingat? Wah benar. Karena kan baru lahir dia penyesuaian sama dunia kali gitu ya. Jadi sering begadang, jadi kita orang tua kan begadang juga. Karena itu bisa jadi berantem juga loh, kita ibu suami istri ya, gantian gitu ya. gantian, kadang nggak mau gantian. Ada Terus fase-fase. besoknya harus kerja, Iya. tapi kita begadang malamnya karena anak nangis mulu. Biasanya emang nangis tuh kalau seringnya sih kalau baru lahir itu. Tapi bangga ya, artinya, wah gue udah kehidupan gue udah lengkap lah. Bener gak sih kehidupan itu lengkap? Ya lu ketika udah punya pasangan, udah punya anak. Betul nggak sih? Bener sih. Ya anak ya iya apa ya? Terus sih mau ngomongin anak gimana ya? Itu jangan sedih gitu, Jong. Tapi anak lu tahu, karena anak lu sekarang umur bang? Mau 7 tahun. 7 tahun tapi udah tahu pada saat nyokapnya lahiran lu main PS. Oh nyokap istri gue bilang. Tadi itu ya. Kalau anak gue bagus. Gak, maksud gue artinya ya udah selesai. Makanya gue bilang ya istri gue kena cepat apa buat gue. Aduh, gue kalau ngeliat story Instagram temen-temen gue tuh dia yang cewek-cewek
bangga banget gitu punya suami yang siaga ya, suami-suami siaga ya kalau nggak salah kayak gitu ya, nungguin gitu. Gua sih ada lah, aduh, lu boleh tanya diri gua. Keren banget dua-dua kacau banget. Jadi gua ya itulah, itu kan fase-fase kehidupan, Cok. Tapi pas anak kedua dong, tanya pas anak kedua. Sama. Enggak lah. Nggak main Mobile Legends. Pas anak kedua mah gua udah doang, udah siap gua. Oh udah. Jadi Udah siap. orang tua ngebantuin enggak? Nggak ada yang datang, gua udah doang sama istri gua berdua ke rumah sakit. Oh. Jadi gua masuk, gua nungguin di luar, kan nggak ada yang gua tungguin di depan. Enggak, bener. Malah Dia udah siap secara mental, mental itu mungkin ada fase juga gitu, Cok. Mungkin gua kenapa begitu, Cok? Mungkin salah satunya ya. Gua kan termasuk anak bontot ya. Anak terakhir yang kadang mungkin waktu masih masih manja ya, sering dimanja, sering apa-apa ini. Terus tiba-tiba fase di mana gua harus mandiri. Terus harus tiba-tiba kan jaraknya gue terlalu cepet, bukan cepet namanya gini, Cok. Kan mertua gue meninggal kan seminggu gue belum ada sebulan gue menikah. Oh, Jadi kan gue menikah itu misalnya tahun depan harusnya. Akhirnya kan maju. Ternyata sebulan setelah gue menikah, mertua gue meninggal. Itu kan jadi fase yang berat. bukan iya berat satu ini kan gue menjadi orang yang satu-satu cowok di situ. Oh, jadi tumpuan ya. Iya, jadi kan namanya cewek semua, ibunya, dia, adiknya. Terus gue cowok sendiri kan ada fase di mana gue harus berpindah transisi dari anak yang masih dulu kan di rumah dimanja-manja harus belajar mendadak langsung Harus tanggung jawab. Dia kan fase juga. Makanya pas gue punya anak kedua gue udah siap semua. Jadi ada siap mental, ada siap ya udah siap pasti Segalanya. semuanya. Ya berarti bener lah, lu juga kalau nyari pasangan yang benar-benar yang harus sesuai lah, yang mau berjuang bareng ya. Ya iya, kalau nggak berjuang bareng susah lah, bakal jadi ribut terus. Walaupun kita sudah berusaha kerja, misalnya kayak kita udah berusaha sebenarnya kerja, tapi belum menghasilkan, bakal jadi malu kerja gantilah. Ini nggak menghasilkan, ini. Tapi kalau kita emang jalannya sudah bareng, udah tahu gitu kita mau jadi bareng-bareng, pasti sih ngomong ya udah sabar. Aduh, namanya juga usaha, kan begitu kan. Ya kita udah capek-capek kerja, aku bilang gimana sih nggak bawa duit? Kan makin. Tapi pernah? Enggak. Oh, enggak. Makanya itu sih harusnya pas pacaran atau penjajakan di awal. Lu udah pacaran mengerti lah. udah harus pandangan pasangan tuh gimana sih nanti ke depannya gitu. Kalau misalnya dalam kondisi kayak gini lu bakal apa sih ngelakuinnya? Sama-sama berjuang nggak sih? Iya, Iyalah. kita misalnya ntar kalau gitu udah bubar aja lah misalnya. Ya berarti kan lu jangan pilih dia gitu. Coba misalnya lu rumah tangga bareng, lu lari, istri lu jalan, kira-kira gimana? Ngos-ngosan nggak lu? capek sendiri. Capek Ya. sendiri kan, lu narik itu capek. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama lagi jalan, kita jalan bareng jalan, lagi lari kita lari, Iya. kita tiarap, Iya. kita guling-guling, kan lebih nyaman, ya kan? Jangan satu lari, satu tiarap, satu maju ke depan, satu mundur. Gimana? Capek lah rumah tangga. Apalagi kan kalau rumah tangga itu kan pisah itu kan nggak segampang pacaran. Kalau pacaran kita pisah, kelar udah. Iya. Mau nikah kan udah nikah itu kan Punya anak. udah punya anak. Kalau hubungan keluarga kan. keluarga, kalau pisah itu kan satu hal yang sangat Berat. itu jauh jangan sampai. Nah itu juga alasan gue itu. Kenapa gue mau menikah itu butuh banyak proses gitu ya, karena Pertimbangan sakral ya? lah pernikahan itu. Gila lu. Ya kan iyalah menikah itu kan kalau nggak salah dengar, gue nggak dengar katanya kan saat kalau di muslim saat kita ijab kabul itu kan langit aja kita bergetar kan. Wih. Bergetar karena kenapa? Karena Ringtone. Gempa Iya. berarti itu. Tsunami dong. karena kita kan misalnya saya terima nikahnya kan bukan berarti lu menerima dia aja, lu sudah menerima dosanya dia, lu berani tanggung apapun dari hidupnya, lu berani tanggung. Kita sebagai pria itu kan berarti tanggung jawab besar, sampai langit pun bergetar gitu dengan perjanjian kita antara kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga bahasanya. jadi nikah itu bukan satu hal yang main-main gitu. Iyalah. Kalau lu sudah berkomitmen dengan pacar dengan calon istri lu, ya lu sudah harus menjalani suka dukanya, pahit manisnya. Nah dari tadi nih lu berdua nih ya, lu berdua gue lihat selalu jawabannya netral. Tapi emang itu sih yang Neta sama gimana? Netral, Gue mah kangen dulu. Selalu nyari aman. Istri gue kayak gini, masa nggak ada sih, nggak ada yang istri lu tuh ada kurangnya loh. Ini yang gue nggak suka gitu. Tapi lu tetap terima. Istri gue nggak Ada kurangnya lah gitu. Ini yang gue paling nggak suka dari istri gue gitu. Kan nggak mungkin sih namanya istri itu 100% sesuai dengan iya kan? Ada nggak sih? satu posisi namanya istri pasti ada kekurangannya, sama kita semua dari sini Iya. ada kurangnya. Tapi di publik kita nggak boleh publish lah kalau sudah menikah. Oh nggak boleh. Karena itu rumah tangga. Oh itu rumah tangga. Nggak bisa, nanti lu udah nikah juga nih, nggak bisa lu ngomong ke Panji, istri gue begini. Belum tentu Panji nanti ngasih masukan yang baik. Iya. Jadi Panji ngasih masukan yang
yang sebenarnya menurut Panji biasa aja, akhirnya berpikir, wih istri gue kok begitu ya. Jadi saat menikah pun harus batasin mana yang lu perlu ceritakan, mana yang enggak, mana yang harus perlu istri lu tahu, mana yang enggak. Benar berarti hanya kita tahu berdua aja, orang lain nggak perlu tahu. Jadi kalau tanya kekurangan istri kita ada nggak, pasti ada, Pasti kekurangan ada. Kayak Panji atau gue pasti istrinya pasti ada kekurangan, seperti kita juga suami pasti ada kekurangannya. Tapi kan orang lain nggak perlu tahu, di lingkungan luar kan nggak perlu tahu. Tapi kalau misalkan lu cerita gitu sama temen, baiknya jangan juga Menurut gue kekurangan istri lu gitu-gitu. ya menurut gue nggak perlu, apa yang perlu diceritain. Iya, terus emang kalau cerita Nyari ada solusi apa gitu? Belum tentu kan temen ngasih solusi yang benar loh. Iya. Bisa jadi malah ngompor-ngomporin. Iya. Nah, jadi masalahnya A jadi masalah B. Iya. Jadi bagi gue sih pada saat lu sudah rumah tangga gitu ya, lu walaupun lu masih sering nongkrong gitu ya, kita masih rumah tangga masih sering nongkrong, tapi lu tahu batasannya mana yang perlu diceritain, mana yang enggak. Bagi gue rumah tangga kita tuh nggak ada yang perlu diceritain, orang itu nggak perlu tahu kita lagi punya uang kayak, nggak usah orang lain dah. Kalau bisa mah orang tua kita juga nggak perlu tahu, udah mati kita lagi punya uang kayak, lagi nggak punya duit kayak. Soalnya taunya ya baik-baik aja, seneng aja. Jadi ke teman-teman juga, jadi jangan, walaupun terkadang kita kan nanya, gue lagi punya misalnya lu punya masalah sama istri lu, bisa mungkin belum punya istri gua. ya misalnya nanti Nanti gitu. gua punya istri. Bagi gue sih jangan sampai nanti cerita yang nggak perlu ceritain ke orang yang belum tentu orang itu tepat untuk kasih solusi gitu ya. Contoh orang tua lu, misalnya lu udah nikah, nanya ke orang tua lu, sesalah-salahnya lu pasti orang tua belain lu, Betul sih. bener nggak? Benar. Makanya lebih baik tuh lu ngilang. Kalau gua ngilang itu ngilang. Jadi misalnya gue punya masalah sama istri gua, Sama bini lu. gue nggak ngomong ke orang tua gua, tapi gue ngomong ke orang tuanya. Oh. Kalau begitu, Cem. Karena begitu, karena kenapa? Kalau gue ngomong ke orang tua gue, Pasti dibelain ya. pasti dibelain walaupun gue Iya. salah. Tapi betul kalau gue ngomong ke orang tua dia, mah masalah begini, dia orang tua tahu. Dia orang tua itu kan juga nggak mungkin ngebela gue atau gimana, atau ngebela anaknya gimana. Tapi gue tahu nih kondisinya begini. Gue bagi gue tuh lebih netral dibanding gue cerita ke orang tua gue, karena orang tua gue pasti bakal ngebela gue. Jadi gue sama istri gue pun kalau punya masalah gue nggak pernah cerita yang ke ini begini, nanti bisa jadi ya. Terkadang kan orang tua itu kan nggak pengen semua orang tua itu pengen anaknya aman semuanya. Betul. Sampai kapanpun kita udah nikah pun masih dianggap anak kecil, pasti masih bisa karena Iya. dianggap anak. Jadi harus lebih bijak bagi gue sih. Jadi sudah nikah, mana yang perlu diceritakan, mana yang enggak. Kalau bisa orang tua tahu seneng aja. Kalau kita nongkrong taunya seneng-senengnya aja, bagi-bagi, nggak perlu diceritain hal-hal yang, karena kan kita sering lihat gini ya, Reo, kita udah lama ketemu orang nih, terus ketemu teman lama lah ya. Akhirnya kita ngobrolin keluarga, macam-macam. Kamu lu gaji berapa? Iya, Ya kan? gitu tuh biasanya. Gaji 4 juta, itu gaji. Walaupun kita nggak cerita sebenarnya, ya. Akhirnya kita mikir, gaji suami gue kok cuma 2 juta ya. Akhirnya ngomong ke suaminya, Pak, Iya. itu kamu cari kerja lain dong, Pak. Iya. Jadi masalah kan. Jadi Ngepet, Pak. Pak, saya jual tuyul, Pak. Jadi salah juga ketika lu punya lagi ada masalah gitu, lu sebut itu. Iya, mobil gua. Oh, mobil. Konsumen. Diam. Oke. Gua tadi boleh dapat TV. Oke, diam juga dia. Jadi salah dong kalau misalkan, salah juga dong ketika gue punya masalah sama istri gue coba cerita ke temen gue yang gue tujuannya biar dapat solusi gitu. Apalagi salah kalau lu cerita sama orang yang belum nikah, itu salah juga. Lu udah ngalamin. Iya, soalnya lu belum ngalamin, masa kita ngasih curhat sama orang yang belum ngalamin buat apaan? Iya, salah. Kalau yang udah nikah masih mending ya, masih mending tuh berarti ya misalnya juga nggak disarankan banget gitu ya. Itu kan kalau yang belum nikah, buat Apalagi apa? kalau lu ceritanya sama mantan ya. Ya itu itu. CLBK ntar lu. Kalau kita cerita sama teman, cuma lu balik tuh ke konsep lu, diri lu. Kira-kira lu bisa mengontrol diri lu dengan baik nggak? Anggapannya karena lu bisa memfilter informasi itu dengan baik nggak? Jangan sampai nanti temen lu ngomong Kemakan ya. makan, oh iya benar juga. Karena kan omongan temen itu kan menurut idealnya dia. Seperti Itu dia. pemikiran dia. Iya. Padahal dia nggak tahu kondisinya kayak Iya, apa, apa, kan? di dalam gitu ya. Iya, jadi idealnya dia. Kalau cuma sekedar sharing-sharing tapi lu bisa mengontrol diri lu, hanya sekedar nyari masukan, Iya. tapi lu tetap bisa mengontrol, oh ini ternyata emang ini cocok nih, nggak cocok buat gua, ini cocok sama, nggak apa-apa kalau nanti lu. Tapi kebanyakan orang kalau udah emosi itu kan campur aduk dong. Ngobrol sama orang nih, terus Panji, misalnya gua ngomong Panji nih punya masalah, istri gua begini-gini, Panji ngomong, oh istri gua nggak begitu, asli begini. Pasan gua lagi nggak bener nih, gua bisa jadi gua bilang, oh iya bener juga kata Panji nih. Padahal itu belum tentu bener, karena pasan gua lagi campur aduk kan. Ya balik lagi yang Terpengaruh ya ini. yang balik lagi tadi lu bilang, kalau lu mau ngambil keputusan ya jangan ada campur tangan emosi.
bener itu dia tadi. Udah gitu. Jadi- Jadi menikah itu suatu proses belajar terus lah sampai kita nanti kita nggak ada salah satunya di dunia ini. Iya. Jadi jangan bukan berarti habis nikah pacaran kita udah, karena bagi gue gini, selama lamanya lu pacaran pasti sudah nikah pasti ada hal-hal yang mengagetkan. Oh kok jadi begini ya? Oh kok begitu? Walaupun lu udah pacaran bisa 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Nanti pas udah nikah lu hidup serumah, udah tidur bareng, ya kan tahu semua kebiasaannya, lu pasti bakal ada hal-hal yang Pacaran mengagetkan. juga, iya pacaran nggak boleh tidur bareng. Tidur bareng. Misalnya awal udah nikah, together gitu. kaget tuh ternyata bentuknya kok baunya Oh, gini. iya. Oh, iya. Kan kayaknya baunya lain deh. Wah, Iya, istri gue tidur kaya lah. Kalau mau pacaran 8 tahun, 9 tahun pada saat lu nikah, itu pasti akan menemukan karakter yang berbeda pasti itu. Iya lah, pasti ada hal yang mengagetkan. Kan gue contoh lah, lu udah pacaran kan 8 tahun. Apa ya sebenarnya lu buka? Apa tuh ini buka? Enggak ada arti apa semua keberbedaan lu buka. Tergantung Enggak, hari dibukanya. Kalau mana buka. Woi, ada ini semua buka yuk. Enggak, Enggak maksudnya keterbukaan dalam arti dia buka sifat. sifat, iya buka sifat. Bener enggak? Bukan buka yang lain bukan. Saat lu pacaran udah lama lah, pacaran udah lama. Buka. Enggak, maksud gue, apa isi sifat lu buka semua? Enggak. Enggak. Ada jaim-jaimnya lah. Karena lu merasa lu belum terikat secara benar. Iya. Tapi saat lu udah nikah, ya lu harus terima dong, Bung. Walaupun lu nggak buka gitu, lu coba lah. Lu hidup selama setiap hari bareng sama dia. Masa iya kebiasaan lu setiap hari nggak dibuka sih? Iya. Masa kebuka, masa kebuka dong. Misalnya lu biasa tidurnya, Ganti kata nih, biar jangan buka kok. Imajinasinya kalau buka berbeda. Pikirannya bagus Iya, ya. buka gitu. iya maksudnya sifat-sifat tuh pasti kan kebuka semua dong. Pasti buka. Tahu deh gitu. Iya, tahu. jadi Tahuan. Jadi tinggal makanya sebelum nikah ya kena Dibuka dulu. Iya, kita buka dulu. Jadi maksudnya udah mati ya. Inilah ya, setelah menikah kita pasti bakal belajar terus kan. Cok. Iya, bener. Nggak mungkin kita habis nikah tuh begitu aja kan nggak mungkin. Nanti Iya. kan ditambah anak belajar lagi, anak 1 belajar, anak 2 belajar. Oh gaya jangan begitu, anak 3 nih. Tapi kalau ada itu nggak sih? Iya kan anak 1, 2, 3. Lu ada batas nggak sih? Oh gue mau punya anak segini aja maksimal. Kalau gue karena masih baru kasih 1 ya, gue sih nggak ada batasan sih. Bang. Aja terus. Aja terus gas. Ya kan kata orang juga banyak kan banyak anak banyak rezeki juga kan gitu. Iya. Terus setuju nggak? Hah? Terus setuju nggak? Enggak gue. Ah? Enggak sih. Konsep yang kurang sih gue tuh. Kalau banyak anak banyak rezeki. Maksudnya tuh banyak anak banyak rezeki. Ya anak lu lahir nanti bisa jadi dokter, ada yang bisa jadi lain-lain kayak gitu sih, bener nggak sih? Kalau Konsepnya gue gitu. enggak, kalau gue banyak aja dong, banyak anak banyak rezeki. Ya jadi konsepnya apa dulu? Iya. Ya mungkin banyak anak lu 5 nih. Anak lu saya soleh semua, doain lu semua kan rezeki semua tuh. Lu udah gak mampu, lu udah di dalam neraka, didoain sama anak lu 5-5-nya Iya. rezeki. Soalnya gue punya temen punya anak 2 gitu 3 pusing beli susu, pusing beli pampers. Saya gue baik deh. Iya. Kenapa orang dulu cukup? Orang dulu anaknya berapa? 10. Iya. Bener nggak? Nah. 9. Kerjanya apa? Nyangkul, nyawa. Tapi mereka pernah, apa anaknya makan semua nggak? Makan. Kan. Kita kenapa sekarang anaknya cuma 3, 2, mikirnya oh, nggak cukup ya? Apa itu apa yang salah? Nah. Apa yang salah? Gaya hidup. Gaya hidup. Berarti ntar kalau gue nikah, gue gituin ya, kamu gaya hidupnya jangan kayak sekarang, kayak orang dulu. Bukan bagi gua bukan. Bagi gua gini. Orang dulu bisa nggak pakai pampers? Anak 10, masa kita nggak bisa pakai Cari pampers? daun lah. Jadi pasir ya. Enggak, gua gini. Kebanyakan itu yang merasa nggak cukup ya, merasa nggak cukup atau merasa kurang, dia hidup nggak sesuai kapasitasnya, coy. Wih, kelas nih. Bener nggak? Iya, kapasitas, kelas. Bener nggak? Gaji lu 3 juta, tapi gaya hidup 5 juta, boncos. Lucu sih. Kalau gaji lu 3 juta, hidupnya 2 juta, 2 atau hidupnya juta. 3 juta. Kan ada kartu kredit, Cong. Iya. Nalangin. Ada kartu kredit. Iya, tapi kan masih Iya, dibayar. utang juga. Selfie juga bisa dapat uang. Itu pakai pinjol, Tinggal pay. tapi masih dibayar. Jadi gini, orang tuh yang hidupnya ada yang punya utang gitu, hidupnya nggak apa ya, nggak punya utang gitu, punya kebutuhan tuh nggak cukup gitu. Bagi gua karena dia nggak hidup sesuai hidupnya. Oh, ya. Kalau dia hidup sesuai kehidupannya atau dia hidup sesuai dengan gajinya pasti cukup. Cuman tuh adil lah. Hari ini gajinya misal Panji 5 juta, emang sebenarnya cukup Ji 5 juta segitu Ji. Iya. Kalau nggak cukup ya sebenarnya bukan nggak cukup, bukan karena dari ini, emang dari dalam diri lu yang merasa kurang terus. Karena kita manusia, Kurang bersyukur. Iya. gitu. kita tuh dalam hidup itu harus ada kata-kata cukup buat diri kita sendiri. Cukup. Cukup. Kalau enggak, lu bakal terjun bebas kemana aja. Iya. Orang punya Vespa, beli Vespa dong.
Orang punya motor Mio baru, beli motor, Baru. orang beli motor baru, ini dong. Wah, ada Lalu nggak ada mobil kata keluaran cukup. baru, beli Betul, mobil. karena nggak ada rasa cukup dalam diri lu. Jadi lu harus tahu pasti nanti saat kita sudah mampu beli yang lain, nanti ada pastinya kita bakal beli. Tapi bukan panjang nih gini. Jadi kalau misalkan lu beliin istri lu nih, kayak misalkan lu memaksakan pemasukan lu pengen beliin barang buat istri lu, nggak salah dong. Apa? Ya makanya sesuai kapasitasnya lah. Kalau Jangan- misalkan jangan misal gajinya 3 juta gitu kan, Iya. pengen beliin iPhone, ya kan, beliin iPhone kan ya cukup mahal kan gitu kan, Iya. buat ngebagiin istri lu kan nggak apa-apa kan. Bagi gue itu bukan salah satu membagikan istri, tapi itu salah satu membuka pintu masalah buat keluarga kita. Iya, orang utang tadi ya kayaknya, atau memaksakan tadi ya. Mungkin lu senangnya hari itu istri lu dibeliin misalnya gaji gue 3 juta, akhirnya gue ngutang iPhone 5 juta. Iya, Aja istri gue beliin selesai. Besok lu bakal mikir, beli beras gimana ya? iya sih. Anak jajan gimana ya? Jadi kesenangan itu hanya hari itu, tapi masalah lu bakal berlanjut sampai Ke depan ya. nanti jadinya apa lagi? Bisa ketutup nih. Lu bakal lagi. Manja ketutup, masa Iya. besok nggak ketutup sih? Kenapa orang kalau itu tanggal nggak bagi gue nih dalam rumah tangga nih ya? Jadi kemana-mana nih ngomong. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi seru. Kadang gue mikir, gue kadang suka memaksakan kehendak gue sih untuk bahagia. Buat gitu cara ngebahagiain pacar gue. Asal lu mampu. Nah, iya. Tapi dengan income gue nggak sebesar itu. Salah Salah. sebenarnya. Gue memaksakan gitu. Nanti di saat rumah tangga bakal jadi masalah. Kenapa orang utang sampai banyak nih? Karena merasakan gini. Tadi gue pinjam 3 juta deh, pinjol misalnya, pinjam 3 juta. Kebayar. Bisa pinjam 4 juta. Bisa pinjam 5 juta. Ada fasenya nanti dalam kehidupan lu rumah tangga, lu nggak bisa bayar atau lu lagi tiba-tiba ada masalah, Iya, masalah keuangan lah tadi. habis. Cuma masalah Makanya gue bilang pekerjaan. dari awal, hiduplah sesuai kapasitas lu. Kalau lu hidup sesuai kapasitas lu, hidup sesuai dengan kemampuan lu, insya Allah hidup kita aman, nyaman, tentram. Tidur ngorok jadi. Tidur. ngorok. Jangan sampai lu masih tidur nih. Aduh, besok bayar gimana utang ya? Lu mau istirahat aja masih mikirin besok gimana ya? Bayar duit ini gimana ya? Yang waktunya lu istirahat. Malah pusing ya. Malah pusing. Iya, malah jadi nggak Besok jatuh tempo lagi. Ya cepet tua, Cepet tua. Jadi bagi gue sih kalau rumah tangga itu asal kitanya bisa sesuai hidup kapasitasnya, Hah? rezeki insya Allah cukup lah. Berarti jangan takut menikah. Makanya tadi Ya. gue bilang baliknya kenapa Ran? Kalau tadi kita udah balik di awal gitu ya. Kenapa kalau gue nanti kalau nikah nanti tunggu rezekinya gaji gue besar. Gaji lu sekarang 2 juta, gaji lu 3 juta, 4 juta, kalau nggak ada rasa kata cukup dalam diri lu, nggak bakal nikah lu. Gaji 3 juta nih. Nah, ntar kalau gaji 5 juta deh, gue bakal nikah. Bener 5 juta. Gaji besok. 5 juta. Ini kayaknya nggak cukup nih, gue masih Iya. kurang. Karena kenapa? Semakin besar kemah semakin besar. Ini rata-rata ya orang ya. Sekarang misalnya gaji lu 3 juta, lu bisa beli Gaji gue terakhir 20 juta. 20 juta. Misalnya gaji 20 Iya. juta. Kayaknya 20 juta. Nolnya winning berapa itu? 20 juta setengah. Oh, tanggung gaji 50 juta. Ngarang kok nanggung. Ngarang langsung yuk. 20 juta. Misalnya gaji 5 juta. Gaji 5 juta terus habis itu nanti deh belum cukup, jadi udah 3 juta gue cukup nih. Nanti kan 5 juta, gaji lu 7 juta, pasti kan kehidupan lu Pengeluarannya jadi nambah Nambah. lagi. Iya. pasti kan. Tadi misalnya makan pakai telur, aku pakai ayam Ya. Karena sekarang gaji gue udah naik pakai ayam. Jadi Biasa gaji kopinya yang Arabica, Arabica, Saset. saset gitu kan, Starling sekarang beda. jadi nanti gue jadi asal ada kata cukup itu dalam diri lu, dalam hati kita masing-masing lah. Lu Jadi gengsi gak sih? Iya misalnya Iya, itu Iya, lu lu nih. gengsi enggak? Bang Dimas, Bang Panji, lu bawa istri lu contoh makan di resto A gitu kan. Nah lu menggunakan konsep itu bang, ngajak istri lu makan yang sesuai dengan kemampuan lu. Iya. Lu nggak kasihan gitu sama istri lu gitu? yang penting halal lu. Itu menurut gue ya Apa yang nanti kan juga ada fasenya gitu. Ada masanya ya. Saya saat kita lagi ajar rezeki ya kita makan. Jadi bukan berarti gini, bukan berarti konsepnya maksud gue hidup sesuai kapasitas gini. Saat gaji gue 3 juta, gue mampunya bawa lu ke A nih. Tapi nanti saat gaji gue 5 juta, 6 juta, masa lu sih lu pengen makan B, gue nggak kasih B sih. Kalau gue mampu, Iya. Oh, tapi saat ini gue belum mampu. Kalau gue paksakan bakal jadi masalah buat keluarga kita. Iya. Jadi begitu lah. Nanti kita sebagai suami-suami yang baik pasti ya. Iya. Ini kayak cocok nulis buku nih. Jadi kalau buat kita kalau suami yang benar gitu, mati benar nanti kita nyari nafkah buat anak istri. Masa ya kita punya uang masing kita nggak mau bagian istri dong. Iya, emang kan tujuannya itu, Cong. Iya. Tapi di saat kita mampunya, misalnya kita mampunya beli es cendol, Iya. kita belum mampu beli Starbucks. Nanti kan saat waktu kita beli istri pengen minta Starbucks, kita mampu pasti kita beliin dong. Masa nggak sih kita Tapi beliin? lu yakin gak semua istri kalau ngomong ini dia akan mengerti?
semua istri Belum akan tentu. belum tentu. Enggak, Makanya gue bilang dari awal, lu kenali dulu calon pasangan seperti apa. Lu tarik benang merah, gue nanti Jangan cuma lihat jangan cuma mau jahit. jangan cuma lihat pas calon tuh indah-indahnya aja, oh dia cantik, oh dia seksi misalnya gitu. Oh, dia kalau gua enggak. Kalau gua nyarinya sekarang yang mana aja. Gas. makanya kita juga harus mikir ya pahit-pahitnya nanti gitu. Jangan cuma oh dia cantik gitu lah, bos masa bodoh masalah itu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Cuman ya jadi pertimbangan juga. Oh ternyata dia pandangan hidupnya gini, oh tapi nggak cocok nih. Berarti kayaknya. istri lu kalau lu udah ngomongin kayak gitu dia mengerti, Bang. Ya ada kalanya nggak mengerti juga, tapi seringannya yang mengerti lah nggak keadaan. Terus kalau emang keadaan begini terus mau gimana? Oh iya. Harus mengerti dong, mau nggak mau dia. Sama istri lu juga pada Iya. saat lu ngomong kayak gini dia pasti ngerti. Ya ngerti lah, kenapa nggak ngerti? Emang kondisi berarti Iya, kecuali kita sebenarnya ada tapi kita nggak mau ngasih, itu beda. Dia nggak ngeluh gitu. Udah ngasih tuh. Ah, Ya nggak kalau ngeluh. pasti lah. Hari kayak kerjaan kan aku mau ini gitu. Yang harus sih pasti ada aja. ya kalau ya. gitu makanya gue itu balik ke orangnya, Iya. balik ke pribadinya. Dan kita sebagai seorang suami, bagaimana cara memimpin istri kita? Kan makanya juga Bagaimana cara kita memimpin rumah tangga kita juga baik. makanya kita nyari istri juga harus apa? Pasangan bibit, bebet, bobot ya. Bobot. Ini juga harus Tata dilihat tata itu. gitu. Tata. Iya, jadi Tata warisan. Warisan, tata warisan. ya bagi gue sih nikah tuh satu hal yang gak usah ditakutkan. Nikah nanti bakal belajar terus kok. Iya. Bakal belajar terus, bakal suka dukanya nikmatin aja. Gitu. Hidup ya belajar. Nah, iyalah. Kita belajar. Kalau kita bahagia mulu ya bosen, kita senang mulu ya bosen, kita susah mulu ya bosen. Bahagia sedih buat gua adalah paket komplit dalam kehidupan. Jadi gua, kalau konsep gue sekarang saat ini ya, konsep gue saat ini adalah gue memandang dunia ini tempat transit, cok. Wih. Tempat Kenapa lu transit. bisa ngomong gitu? Ya karena tujuan kita, kalau konsep gue pribadi ya, konsep Itu itu, parah lah transit. karena gue dimana tempat transit. Kenapa tempat transit lah gue? Berapa Misalnya, jam? Kalau jamnya itu tergantung nanti Bagus. pemberangkatannya kapan. Bagus. Apa? Ini beda ini Cantik. transit Cakep keuangan, kendaraan, ini transit tempat ini nih. Ini kenapa gue bilang dunia tempat transit ya? Tempat transit. Misalnya kita pergi, kita misalnya dari kota A mau ke kota C, kita transit ke B, anggap B ini dunia gitu. Terus kadang kan kalau transit kan nunggunya lama dong. Nah, Kadang 5 jam, 3 jam. Biasanya lu kalau transit di bandara ngapain? Entah makan, Ya. entah baca buku, entah ngapa, sama pun di dunia. Makanya Tuhan kadang ngasih, ini lu susah dulu nih, ini lu senang mulu nih, ini lu kadang nggak punya duit. Coba kalau lu punya duit terus, karena di bandara lu baca buku dulu selama berjam-jam, bosan nggak? Jadi anggaplah semua ini ya, nanti kita bakal santai aja gitu. Nanti saat lu nggak punya duit, nanti pasti lu punya duit, asal lu berusaha. yang penting lu berjuang dulu. Iya. Saat sekarang lu punya duit, Hmm. lu harus ingat, ada pasti nanti lu nggak punya duit, jadi lu harus berhati-hati. Oh iya. Itu gue setuju banget. Jadi hidup tuh harus seimbang, Ra. Seimbang, Jadi punya duit kita harus hati-hati, nggak punya duit ya kita harus tetap bersabar. bersabar dan bersyukur. Kayaknya gua ini banget bahasa Iya gue. gitu. Gue langsung berpikir gue gila. Besok kapan mau kawin? Besok kapan mau nikah? Nanti kan nanti mah habis sisa. Sisa gue mau nikah mau jadi pemulung. Tadinya kan besok ya, ini sekarang ntar nih katanya. Jadi buat pasangan gue sekarang, pacar gue sekarang, lu pokoknya kalau nanti lu nikah jangan minta macam-macam. Oke, lu harus ngertiin gue. Oke? Dia aja nikah udah ngerti istrinya. Lu harus ngerti juga kayak gini. Ya lo harus ngerti istri lu juga. Iya. Jangan lu mau dengerin doang. Oh gitu. Ya iyalah saling mengerti lah. Gak mampu coba telan lagi lu. Ya. Lu pokoknya harus ngertiin gue. Jangan minta macem-macem. Makan ini. Nggak usah, lu masak aja udah. Enak masakan lu. Mending gunain duitnya Masak buat yang kucing lain. ya, kucing ya. Kucing makan apa? Kucing makan nasi kita. Ya udah cukup lah, udah lama itu. Iya. Ya udah banget. Panjang lebar ya kita ya. Panjang Aduh. terus. Nggak ada Ya, itulah, habisnya jadi juga. Itulah podcast kita hari ini. Iya. Tungguin lama hari ini. Iya, karena Hampir sejam lebih kayaknya. Udah lebih. kita bakal jadi 2 part kali ya. Part dari bahasa Tiga lah. 3, 4. ya 2 part. Tapi Kalau karena pembahasannya seru sih. Iya. jadi Pandangan jadi, kita ya. nah, jadi pandangan kita jadi belum tentu apa yang kita omong ini benar. Benar. Iya. Jadi Nah, jangan Jangan diambil semuanya. diambil semuanya. Jadi Karena apa? pasti nggak benar semuanya. Jadi belum tentu apa yang kita ngomong ini juga salah. Jadi ya pokoknya yang baiknya diambil, yang buruknya jangan diambil. Iya. Yang belum nikah besok nikah. Jangan kawin terus. Jangan kawin terus. Jadi sampai ketemu lagi lah ya. Iya. Jangan lupa dong, Apa tuh? kita punya TikTok, Punya TikTok. punya noise. Noise. Jadi buat teman-teman yang pengen dengar suara kita aja, nggak pengen Ah. dengar tampang-tampang kita, Ah, bisa dengerin noise, Iya, podcast Noise. Kepedean. gitu. Tuh.
Makasih juga buat tempat ini, nama tempatnya Kepiting Mertua. Kepiting Mertua. Berarti ini punya mertuanya. Jadi numpang. Jadi namanya Kepiting Mertua. Di mana lokasi Ciledug ya? Itu lu. Ini Aduh. dulu Pondok Baru sih. Pondok Bahar. Tapi ada di Google kalau dicat ada nggak? Kepiting Mertua. ada, Ada Kepiting dong. Mertua. Lu Lu juga- juga ada reviewnya berapa bintangnya bisa Oh, dilihat. Bintangnya kalau di Google 5 dia kan 10 deh. Di Instagram juga gampang kok, lu tinggal search aja Kepiting Mertua. Jadi buat teman-teman yang pengen makan-makan kepiting ya, bareng keluarga. bareng keluarga. Tempatnya hobi banget ya. tempatnya Parah sih, parah. banget tuh. Banyak-banyak pohon. Yang lain aja dulu pada datang, kalau lu belum datang berarti lu kacau sih. Iya. Jadi makasih buat Kepiting Mertua sudah mengasihkan tempat kita untuk podcast. Iya. Thank you. Thank you. Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Gua Dimas. Dan gua Randi. Gue Panji. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Podcast